Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas kesempatan dan kemudahan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas saya hari ini. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini dan seterusnya akan baik-baik saja. By the way, saya belum memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya Aprilia, biasa dipanggil April. Saya seorang mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan dari Universitas 19 November Kolaka. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kestabilan lereng dengan metode numerik. Ini merupakan tugas saya pada mata kuliah metode numerik. Sebelum kita membahas mengenai penerapan metode numerik dalam menganalisis kestabilan lereng, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu lereng. Jadi, lereng merupakan suatu permukaan tanah atau batuan yang miring dan memiliki suatu sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Atau, lereng adalah suatu bidang di permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan yang lebih rendah. Lereng dapat terbentuk secara alami dan dapat juga dibuat oleh manusia. Persoalan kestabilan lereng merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi pekerjaan konstruksi dalam pertambangan maupun rekayasa sipil, sehingga penting adanya analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng dilakukan untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang potensial. Analisis stabilitas lereng mempunyai peran yang sangat penting pada pekerjaan konstruksi pertambangan maupun rekayasa sipil. Pada saat ini terdapat sejumlah metode analisis dan program komputer yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng, mulai dari yang sederhana seperti metode kesetimbangan batas sampai dengan yang rumit seperti metode numerik. Jika keadaan suatu lereng tidak stabil, dapat dilakukan perbaikan dengan menggunakan soil nail. Soil nail adalah salah satu cara perbaikan lereng dengan cara memperkecil gaya penggerak atau momen penyebab longsor. Proses terjadinya longsor yaitu tanah dan batuan dalam keadaan setimbang, distribusi tegangan tidak terganggu, tetapi karena adanya penggalian pada area lereng, penimbunan, pengangkutan, erosi dan lain sebagainya, sehingga tanah dan batuan mencari kesetimbangan baru yang menyebabkan terjadinya longsor. Faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng seperti sifat fisik, kuat geser, seperti sudut gesek dalam dan kohesi, struktur geologi, mayor dan minor diskontinu, geometri lereng, kondisi air tanah, serta faktor-faktor luar seperti getaran akibat blasting, beban alat mekanis yang beroperasi, dan lain sebagainya. Penggunaan metode numerik. Untuk lereng dengan mekanisme keruntuhan yang cukup kompleks, lereng dengan material yang bersifat anisotropi, lereng yang mempunyai karakteristik tegangan regangan yang
non-linear, metode konvensional tidak dapat memberikan hasil analisis yang memuaskan. Konvensional hanya cocok digunakan untuk menganalisis lereng yang relatif sederhana. Oleh sebab itu, pada kasus-kasus yang rumit tersebut, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka analisis kestabilan lereng harus dilakukan dengan menggunakan metode numerik. Adapun beberapa keuntungan penggunaan metode numerik, yaitu dapat digunakan untuk menganalisis lereng dengan mekanisme longsoran yang kompleks, kondisi tegangan dan regangan yang ada pada lereng dapat dimasukkan dalam perhitungan kestabilan lereng, berbagai macam kriteria keruntuhan baik yang linear maupun non-linear dapat digunakan, efek perkuatan pada lereng dapat dimasukkan dengan mudah dalam analisis kestabilan lereng. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan geomekanika, yaitu pertama, batuan atau tanah dianggap sebagai suatu massa yang kontinu atau menerus. Kedua, batuan tanah dianggap sebagai suatu benda yang tidak kontinu atau tidak menerus. Selain menggunakan metode numerik, metode kontinum, dan metode diskontinum, ada pula beberapa metode-metode lainnya. Metode kontinum sangat cocok digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng tanah, lereng batuan yang masif, dan lereng batuan dengan rekahan yang sangat intensif. Analisis kestabilan lereng dengan metode kontinum dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode beda hingga atau finite difference method, metode elemen hingga, finite element method, dan boundary element method. Finite difference method. Metode beda hingga berdasarkan pembagian domain ke dalam sejumlah sekumpulan simpul yang saling berkaitan, di mana sistem persamaan diferensial pengatur diterapkan. Sistem persamaan diferensial pengatur yaitu persamaan kondisi kesetimbangan, hubungan tegangan regangan, dan hubungan regangan perpindahan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng dengan metode beda hingga adalah metode pengurangan kekuatan geser. Sedang finite element method dalam metode elemen hingga domain dari daerah yang dianalisis dibagi ke dalam sejumlah zona-zona yang lebih kecil. Selanjutnya metode diskontinum. Metode diskontinum mengasumsikan domain dari daerah yang dianalisis merupakan kumpulan dari blok-blok yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Blok-blok tersebut dapat mengalami pembebanan dari gaya-gaya luar serta dapat mengalami pergerakan atau perpindahan dalam rentang waktu tertentu. Distinct element method ditemukan oleh Cundall dengan menggunakan asumsi massa batuan sebagai blok yang tidak menerus yang dapat saling berinteraksi dan terdeformasi, hukum gaya perpindahan untuk interaksi, dan hukum pergerakan untuk menentukan perpindahan blok dalam kondisi tidak setimbang. Deformasi ditentukan dari proses kritisasi dari blok-blok ke beberapa elemen, sangat cocok untuk
keruntuhan translasional, dan lereng yang dikontrol oleh bidang-bidang diskontinu. Selanjutnya, Discontinuous Deformation Analysis atau DDA merupakan metode yang dikembangkan oleh Shi 1993 dan cukup memuaskan untuk longsoran, gelinciran, gulingan, atau jatuhan pada lereng dengan massa batuan tidak menerus. Dapat memodelkan suatu deformasi yang cukup besar dan dapat mensimulasikan keruntuhan gabungan di antara blok-blok yang berhubungan. Selain metode-metode sebelumnya, ada pula metode campuran, yaitu metode campuran merupakan metode yang menggabungkan dua metode dalam menganalisis kelongsoran. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata, kalimat yang tidak dimengerti serta tidak jelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.